13:30. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan lewat chat yang sudah tersedia, ya. Nanti akan saya bacakan dan saya pilih, ya. Dan kalau memungkinkan nanti akan saya minta juga peserta untuk di-unmute, ya, di-unmute ketika mau mengajukan pertanyaannya. Tapi selama diskusi kita pada sore hari ini, semua peserta suaranya akan kita unmute. Pak Asep nanti bisa melakukannya, Pak Asep ya, dan Ibu Nike ya. Ya Pak. Ya. Jadi kita masih ada 1 menit lagi, ya, 1 menit lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Dian Indiyati SH, SE, MSI yang saya hormati, ya, yang siang hari ini berkenan untuk memaparkan terkait dengan materi kita yang sangat menarik, itu adalah organizational culture. Program ini adalah program webinar berseri, ya, terkait dengan short online training dari Universitas Telkom, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana 100% dari donasi yang Bapak Ibu sampaikan, itu akan kita berikan kepada membantu teman-teman kita yang kurang beruntung karena pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran kita semuanya dan donasi yang sudah diberikan. Hari ini yang sudah masuk berpartisipasi ada 55 orang dan kemungkinan ini akan berjalan terus, naik terus jumlahnya, ya. Dan kita harapkan kegiatan pada siang menuju sore hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita diberikan kesehatan, dan selamat diskusi dan selamat mendengarkan. Saya Palti Maruli Tuasitorus, rekan dari Ibu Dian di Magister Management, ya, sebagai pengajar di sana. Pada siang hari ini menjadi moderatori kegiatan kita, kegiatan yang sangat berharga ini untuk kita semuanya. Waktu saya persilakan Ibu Dian kurang lebih 30 menit untuk memaparkan materinya kurang lebih lah ya. Terus nanti akan kita buka diskusi dan tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Dian. Ya, terima kasih Pak Palti. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Jelas sekali, jelas. Ya. Assalamualaikum. Pak Asep, tolong nanti yang lain di-unmute. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang semuanya, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Kenapa saya selalu menggunakan, kalau dengan pertemuan dengan beberapa rekan, saya selalu mengatakan sekarang dengan salam sehat selalu, karena kita berada pada masa pandemi yang mudah-mudahan kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan Amin. sehat walafiat. Terima kasih atas partisipasinya, join-nya di dalam short on training donasi 100 hari dari program dari Fakultas Ekonomi Bisnis Telkom University. Terima kasih untuk Ibu Bapak semuanya atas kehadirannya, keikutsertaannya. Ternyata kalau saya lihat Pak Palti, para peserta ini berasal dari berbagai macam kota, dari berbagai macam daerah,
Tentunya nanti akan lebih menarik lagi diskusinya karena bicara tentang beberapa daerah yang dengan budaya yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga pesertanya itu banyak dari beberapa perguruan tinggi yang mempunyai budaya organisasi yang berbeda-beda juga tentunya. Juga ada beberapa peserta dari selain perguruan tinggi atau universitas dari beberapa perusahaan yang tentunya mempunyai budaya organisasi yang berbeda-beda juga. Nanti kita bisa diskusi. Jadi sesi ini sebetulnya bukan sesi yang untuk apa ya istilahnya untuk diskusi saja lah, diskusi karena di dalam masa pandemi ini memang kita sangat membutuhkan tentang wawasan pengetahuan tentang budaya tentunya ya, karena mau tidak mau dalam masa pandemi ini kita bicaranya tentang budaya, berarti budaya kita harus berubah dong, seperti ini gitu ya. Mau tidak mau karena tuntutan dari lingkungan eksternal tentunya ya, mau tidak mau kita menuntut budaya kita harus berubah. Berubahnya paling tidak budaya yang di rumah saja. Yang paling penting sebetulnya budaya di teknologi ya. Teknologi mau tidak mau kita dituntut untuk tidak gaptek lah istilahnya, tidak gagap teknologi. Mau tidak mau kita sekarang harus berbudaya dengan online. Saya sempat diskusi beberapa kelakar gitu ya dengan beberapa teman gitu. Saya termasuk orang yang tidak suka online. Kemudian ada sahabat saya mengatakan, iya Bu Dian itu tidak suka belanja online, memang nggak suka. Tapi mau tidak mau sekarang saya harus membudayakan diri untuk belanja online mungkin ya. Jadi kita harus terbiasa dengan teknologi. Oke Bapak Ibu, saya akan share terlebih dahulu materinya. Ya, silakan Bu Dian. Nggak bisa. Oke. Ya, saya akan bicara sedikit tentang diskusi saja, nanti lebih banyak diskusi akan lebih menarik tentunya. Saya tidak memberikan indoktrinasi dan lain sebagainya, karena di sini juga banyak sekali beberapa expert, dosen-dosen dari beberapa perguruan tinggi yang ahli tentang budaya organisasi. Saya akan bicara terlebih dahulu tentang kalau budaya organisasi, apakah di dalam organisasi Bapak Ibu, atau di corporate atau di perusahaan Bapak Ibu semuanya, apakah ada karyawan yang tidak memiliki semangat kerja? Mayoritas ya, mayoritas karyawan-karyawan kita tidak memiliki semangat kerja. Atau bekerja tapi kurang bertanggung jawab. Bekerja hadir tapi tidak memenuhi prestasi, jadi kurang produktif. Kemudian juga tidak mencapai target, tapi selalu hadir di dalam pekerjaan, misalnya gitu ya. Banyak sekali, ini hal-hal yang seperti ini terjadi di organisasi Bapak Ibu kah? Kemudian, apakah terjadi suatu persaingan yang tidak sehat? Persaingan di dalam organisasi itu penting sebetulnya, karena untuk memotivasi, persaingan yang sehat ya, karena untuk memotivasi dari semua karyawannya untuk lebih produktif dan lebih kreatif dan inovatif. Nah, apakah terjadi persaingan antar karyawan yang tidak sehat? Kemudian, apakah mayoritas karyawan berlaku jujur? Atau banyak merugikan perusahaan dan lain sebagainya? Atau karyawan hanya datang, tapi tidak bekerja, tapi tidak berinovasi dan tidak berkreasi, tidak muncul ide-ide. Nah, ini ada apa? Apakah hal ini terjadi di organisasi atau perusahaan Bapak Ibu semuanya? Nah, ini yang perlu sekarang menjadi pertanyaan.
Apakah dengan masa pandemi ini semuanya hanya diam di rumah tapi tidak mengerjakan apa-apa? Belajar tapi hanya melihat ke website dan lain sebagainya? Apakah berproduksi dan lain sebagainya? Perusahaan atau organisasi? Nah, ini silakan menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Salah satu sebab kita tinjau kembali budaya kerja di perusahaan atau instansi, Bapak Ibu. Jangan-jangan malah belum pernah terpikirkan oleh Bapak Ibu ya. Sebetulnya ini kawan kami ini sebetulnya ada apa sih gitu ya. Jadi pernah tidak Bapak Ibu atau organisasi Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu ini meninjau kembali budaya organisasi lah, budaya kerja yang ada di perusahaan atau organisasi Bapak Ibu. Karena budaya organisasi yang baik, yang sehat, yang kuat, itu akan mempengaruhi perilaku dari setiap atau semua anggota organisasi, semua karyawannya. Dan akan mempengaruhi kinerja semua karyawannya. Banyak perusahaan eksis, bahkan semakin maju dan mendunia karena memang konsen dalam budaya organisasinya. Selalu dievaluasi. Tentu semua organisasi atau perusahaan mempunyai budaya, tapi apakah budaya itu dapat terrealisasi atau tidak? Atau hanya sekedar budaya organisasinya ditempel atau terpampang di tembok saja atau di website saja, tapi tidak dijalankan oleh semua anggota organisasi. Nah, beberapa perusahaan yang memang maju, ya, perusahaan yang memang eksis gitu, itu karena memang betul-betul memperhatikan budaya organisasinya, lalu mengevaluasi. Nah, sekarang apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan culture itu atau budaya itu? Budaya ini saya sudah mulai menggabungkan saja ya dari beberapa ahli, beberapa penelitian terdahulu, bahwa yang namanya budaya itu adalah pola terintegrasi dari perilaku manusia, termasuk semuanya ya, nggak perilaku saja, termasuk pikirannya, pembicaraan, kata-kata, tindakan, dan artefak bahkan, serta tergantung pada kapasitas orang untuk menyimak dan meneruskan pengetahuan tersebut kepada generasi penerusnya. Jadi tidak stuck, tidak statis. Jadi budaya itu selalu mengikuti dinamika di dalam organisasi. Budaya, kalau organisasi itu selalu berkembang, maka budaya juga berkembang. Jadi tidak statis. Atau perilaku sehari-hari lah yang seperti biasa. Tapi dikontrol oleh mental program yang ditanamkan sangat mendalam ya, terutama oleh terutama oleh anggota organisasinya. Nah, kalau budaya organisasi itu berarti sudah lebih spesifik lagi, itu merupakan sistem nilai organisasi atau persepsi bersama atau makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Jadi semua menganut persepsi yang sama, maknanya sama, artinya sama. Sehingga mempengaruhi cara pekerjaan yang dilakukan dan cara karyawan berperilaku. Sehingga membedakan organisasi yang satu, organisasi tersebut dengan organisasi yang lainnya. Intinya, kalau di sini saya mengatakan, bagaimana cara kami melakukan sesuatu di sini. Nah, sebaiknya memang ada perbedaan ya. Jadi budaya organisasi yang kuat itu akan menimbulkan suatu keunikan di dalam organisasi tersebut. Intinya, bagaimana cara melakukan sesuatu di sebuah organisasi tersebut. Memang ada beberapa tingkatan dalam budaya organisasi itu. Ada artefak, ada espoused values atau nilai, kemudian ada
basic underlying assumptions. Asumsi ya. Ini tingkatannya. Beberapa organisasi atau perusahaan itu perlu melihat apakah mempunyai 3 tingkatan ini. Sebetulnya ada tingkatan ini. Cuman mungkin beberapa perusahaan atau organisasi tidak sensitif ya terhadap tingkatan ini. Artifak itu yang tampak, budaya yang tampak. Ini lebih banyak diperlihatkan dalam bentuk logo, simbol, ya, kemudian desain atau interior ruangan kantor, ya, ruangan kerja, kemudian gedung, kemudian seragam, kemudian kartu pegawai atau PIN gitu ya. Nah, yang semuanya itu dapat dilihat dan didengar dengan jelas, atau dokumen-dokumen publik yang dapat terlihat. Ya, yang paling terlihat itu adalah biasanya pakaian seragam gitu. Coba Bapak Ibu perhatikan sekarang baik-baik gitu ya. Evaluasi baik-baik. Apakah di perusahaan atau organisasi Bapak Ibu itu sudah memperhatikan cara berpakaian, cara seragam? Apakah sudah mulai diperhatikan ya pakaian seragam dari para karyawannya atau semua anggota organisasi? Ini karena sangat penting. Ini merupakan salah satu unsur dari budaya organisasi ya, yang bisa dilihat dan bisa membedakan gitu. Bisa menjadi pembeda antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Oh iya, kalau misalnya kantor BCA, misalnya Bank BCA itu seragamnya biru, kuning, misalnya gitu ya. Nah, itu orang sudah bisa kelihatan. Orang lain, eksternal, itu bisa melihat dari jauh, oh ya, kalau yang menggunakan pakaian seragam ini pasti karyawan dari BCA, misalnya begitu. Itu contoh. Kita bisa melihat dari yang tampak-tampak, itu artifak. Jadi yang kelihatan. Kemudian, lapisan yang kedua itu adalah nilai. Ini sudah mulai beberapa organisasi itu budaya organisasinya mencantumkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi biasanya nilai ini muncul dari para pendiri biasanya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, itu tingkatan terakhir, ini biasanya berhubungan dengan, oh ya, kalau nilai-nilai ini nanti akan mengarahkan ke perilaku ya. Jadi nilainya akan mengarahkan ke perilaku. Jadi biasanya untuk menganalisis, ya, apakah anggota berperilaku sesuai dengan budaya organisasi tersebut, maka akan dilihat atau dievaluasi nilai-nilai yang mengarah pada perilaku tersebut. Memang sulit untuk diamati, maka nanti mengevaluasinya nanti bisa melalui wawancara. Ya, wawancara dari anggota-anggota kunci ya di dalam organisasi. Atau boleh dengan seluruh karyawan. Nah, kemudian nilai atau values ini akan menyebabkan perilaku. Dan ketika perilaku tersebut mulai memecahkan masalah, ya, maka ditransformasi menjadi suatu asumsi. Ya. Jadi perbedaannya di sini adalah kalau nilai tersebut sudah diterima apa adanya, menjadi suatu taken for granted gitu ya, mempunyai jaminan, maka dia disebut sebagai asumsi, basic underlying assumption gitu. Tapi jika nilai itu masih sifatnya terbuka, kemudian masih bisa diperdebatkan nilai-nilai tersebut oleh semua anggota organisasi, sehingga semua anggota organisasi itu tidak mengikuti perilaku-perilaku sesuai nilai organisasi tersebut, maka itu bisa dikatakan sebagai value saja. Itu perbedaannya. Memang lebih baik budaya organisasi itu diwujudkan, nilai-nilainya itu diwujudkan dalam bentuk perilaku yang sudah bisa menjamin. Oke, lanjutkan. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya saya menjelaskannya.
Kemudian sekarang apa sih sebetulnya fungsi budaya? Kenapa sih harus gitu ya kita kok budaya? Gitu. Seperti sebetulnya tadi yang sudah saya sampaikan, itu beberapa manfaat atau fungsi dari budaya itu banyak sekali sebetulnya. Nah, terutama itu fungsinya itu mempunyai organisasi itu mempunyai identitas diri yang kuat gitu ya. Identitas diri yang kuat itu sehingga akan memunculkan suatu kebanggaan pada semua karyawannya gitu. Oh, kalau dia bangga, ya bangga itu akan menggunakan pakaian itu tuh dengan nyaman gitu. Kemana-mana dia akan menggunakan jaket alma mater misalnya gitu ya, atau jaket kantor atau jaket karyawan gitu, jaket perusahaan gitu ya. Karena dia akan merasa bangga nih loh, saya dari organisasi berikut, saya dari perusahaan X, saya dari perusahaan Y. Gitu. Akan memberikan identitas diri yang kuat, gitu ya, identitasnya dari organisasi sehingga menimbulkan rasa kebanggaan bagi anggota organisasinya. Nah, ini juga akan menimbulkan komitmen secara kelompok yang tinggi di sini jadinya. Ya, karena tadi kebanggaan tadi akan menumbuhkan rasa komitmen yang tinggi nanti. Sini. Jadi rasa membela diri terhadap organisasi ini akan tinggi nanti. Kemudian berikutnya itu akan meningkatkan stabilitas sistem sosial sehingga mencerminkan lingkungan kerja yang positif di sini. Membentuk perilaku dengan membantu anggota menyadari terhadap lingkungannya. Sini juga termasuk ya. Sehingga nanti kalau organisasi budaya organisasi itu menjadi kuat, akan menciptakan suatu standar perilaku karena semuanya sama nanti berperilakunya. Sehingga di dalam budaya organisasi yang kuat itu maka akan membantu, sangat membantu itu sistem rekrutmen yang baik. Jadi budaya organisasi yang kuat, yang sehat, yang adaptif, yang baik, itu akan membantu sistem rekrutmen dari karyawannya. Jadi sekarang banyak sekali ya, sebetulnya beberapa organisasi sudah paham tentang pentingnya budaya organisasi atau nilai-nilai budaya organisasi tersebut. Sehingga ada beberapa organisasi atau perusahaan itu memang pada waktu seleksi, itu nilai-nilai budaya itu dilakukan seleksi yang pertama mungkin gitu ya. Jadi bahan seleksi bahkan. Jadi kalau di BUMN sekarang bahkan ada yang namanya seleksi untuk nilai-nilai budaya organisasi, budaya BUMN gitu. Jadi kalau memang calon karyawan itu sesuai dengan budaya organisasi di perusahaan tersebut, maka dia akan diterima. Jadi nilai-nilai budaya organisasi itu sudah terpampang dengan baik di dalam sistem rekrutmen dan sistem seleksinya. Jadi akan mendapatkan karyawan ya yang sesuai dengan budaya organisasi perusahaan tersebut. Dan akan memberikan sosialisasi tentunya ya. Pada waktu sosialisasi juga. Lebih jelas gitu. Jadi masa orientasi lah ini. Ini fungsi budaya. Oleh karena itu, nantinya kalau budaya organisasi itu kuat, adaptif dan baik, maka organisasi tersebut akan meningkat kinerjanya sehingga mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai keunggulan bersaing yang berbeda. Oke, ini beberapa fakta Bapak Ibu sekalian dari berdasarkan penelitian. Memang saya banyak melihat saja dari konsultan ya, dari hasilnya ada beberapa riset yang membuktikan karena sudah di riset ini semuanya hasil riset bahwa perusahaan atau organisasi yang komit terhadap pengembangan budaya organisasinya itu mampu menghasilkan revenue 4 kali lebih tinggi loh. Ini manfaat dari budaya organisasi yang kuat ya. Tenaga kerjanya tuh 7 kali lebih berkualitas gitu. Nilai sahamnya bahkan naik 12 kali lebih tinggi. Keuntungan bersihnya bisa mencapai 700 sen. Ini hasil dari
penelitian. Jadi budaya kerja, budaya organisasi itu berpengaruh pada 20-30% peningkatan kinerja keuangan perusahaan bahkan. Karena karyawannya menjadi lebih produktif, mencapai target, semuanya sesuai dengan nilai-nilai budaya atau tujuan organisasinya. Ini manfaat dari budaya organisasi yang kuat. Ini hasil penelitian juga, 10 tahun ya survei tentang employee engagement. Kenapa sih tentang employee engagement gitu ya? Nanti ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran budaya organisasi itu caranya salah satunya dengan employee engagement. Jadi organisasi dengan budaya yang kuat yang baik itu akan menghasilkan 65% kenaikan harga saham, kemudian tingkat turnover-nya juga akan menurun. 100% peningkatan jumlah lamaran kerja yang masuk ya, karena jelas gitu. Tampak gitu ya perilakunya, kemudian tampak di dalam artefaknya misalnya gitu. 15% peningkatan produktivitas dan 30% kenaikan tingkat kepuasan pelanggan. Karena kalau dari employee engagement kan berarti ujungnya output-nya itu adalah kepuasan karyawan tentunya. Bahagia, karyawan itu bahagia, karyawan itu puas. Karyawan puas maka dia akan lebih produktif. Nggak usah disuruh, karyawan itu akan berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan suatu produk-produk yang inovatif gitu. Sehingga sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga tingkat kepuasan pelanggannya meningkat. Kemudian ada beberapa tipe sebetulnya di dalam budaya organisasi. Sebetulnya beberapa tipe budaya organisasi ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya, karena kalau beberapa tipe ini itu nantinya akan tergantung dari nilai-nilai budaya organisasi tersebut sebetulnya. Jadi misalnya ini saya berikan contoh saja bahwa kalau tipe budaya organisasi yang disampaikan oleh Jeffrey ini dia lebih menekankan pada rekrutmen dan seleksi dari para karyawannya. Jadi kalau akademi itu, maka perusahaan atau organisasi itu akan lebih mengutamakan rekrutmen dan sistem seleksinya, itu mengutamakan calon karyawan dengan fresh graduate. Jadi dia akan lebih mengutamakan investasi untuk di bidang trainingnya ya, di bidang pengembangan SDM-nya, karyawannya. Berbeda dengan klub ya. Kalau klub itu lebih mengutamakan calon karyawan atau karyawannya itu di rekrutmen dan seleksinya itu bukan di fresh graduate lagi, tapi yang lebih banyak pengalaman. Jadi tidak lihat fresh graduate, jadi lihatnya misalnya, saya nggak mau yang tingkat S1 misalnya gitu ya, saya maunya yang sudah pengalaman lebih, jadi tinggal menikmati hasil lah gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang mau lari kenceng gitu ya, larinya mau cepat, maka dia biasanya rekrutmen atau seleksinya dengan menggunakan sistem atau budaya organisasi yang klub. Baseball team itu lebih mengutamakan pengalaman dan apa ya istilahnya tantangan yang lebih tinggi ya, tantangannya lebih tinggi, kemudian teamwork lah, teamwork intinya gitu ya. Kemudian kalau tipe budaya organisasi yang berdasarkan Robbins-nya ada 4 ini dilihat dari 2 dimensi. 2 dimensi ini itu dari sociability dan solidarity. Jadi ada beberapa tipe budaya organisasi di sini. Tapi tentunya nanti juga akan berdasarkan nilai-nilai atau budaya organisasi dari masing-masing perusahaan saja ya. Contoh saja, kalau sosiabilitas itu ditunjukkan dengan adanya tingkat persahabatan antar organisasi. Jadi ini tingkat persahabatannya lebih diutamakan. Tapi kalau solidarity-nya itu maka tingkatan di mana organisasi itu lebih mengutamakan tugas. Ini high and low, nah silakan saja nanti diuraikan.
Kemudian ini juga ada beberapa tipe organisasi, ada clan, advokasi, market gitu ya. Ini juga berdasarkan beberapa dimensi. Jika kontrolnya rendah, tapi dia fokus pada eksternal, maka pada market tentunya ya. Gitu. Market ini biasanya tingkat stressingnya tinggi. Nah, ini budaya organisasi. Silakan saja mau mengadopsi nilai-nilai budayanya seperti apa, nah bisa tergantung dari organisasi masing-masing. Sama saja, ini beberapa contoh. Kemudian ada beberapa karakteristik juga budaya organisasi, itu yang berbicara tentang nilai-nilai budaya organisasi itu sendiri. Karena apa? Karena sebetulnya organisasi akan terlihat karakteristiknya yang berbeda, itu ada pada nilai-nilai budayanya. Jadi kalau Robbins di sini sudah melalui beberapa penelitian gitu ya, mengembangkan karakteristik budaya organisasi itu adalah attention to detail. Jadi detail terhadap teliti, lebih detail. Kemudian orientasinya berdasarkan outcome. Kemudian orientasi people tentunya, orientasi kemudian agresif dan selalu stability gitu ya. Dan yang paling penting untuk sekarang itu adalah karakteristik yang inovasi dan bisa dalam pengambilan keputusannya itu mempertimbangkan resiko gitu ya, dengan mempertimbangkan resiko gitu, pengambilan resikonya. Nah, ini sebetulnya beberapa contoh saja disampaikan oleh beberapa ahli. Banyak sebetulnya beberapa karakteristik budaya organisasi yang disampaikan oleh beberapa ahli. Tapi tentunya yang lebih penting itu adalah organisasi itu dapat mengurai sampai detail nilai-nilai budaya organisasi itu sendiri. Nah, ini Hofstede juga. Hofstede itu terkenal dengan budaya nasional atau budaya daerah gitu ya. Ini Hofstede. Menarik sebetulnya kalau bicara tentang Hofstede ya. Jadi kalau kita lihat Hofstede ini kayaknya lebih mengarah ke budaya di negara-negara masing-masing, budaya masing-masing negara dengan daerah gitu ya. Nanti kita diskusi ya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat masa pandemi sekarang itu budaya di Indonesia itu seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Kemudian budaya di negara Amerika itu seperti apa, budaya di Jepang itu seperti apa. Nah, ini Hofstede ini cocok sekali gitu, budaya daerah, budaya nasional gitu. Tapi bisa juga budaya dari Hofstede ini dihubungkan dengan organisasi, bisa juga sebetulnya. Gitu. Kita lihat saja yang paling contoh ya, saya berikan contoh itu power distance. Itu biasanya dia akan dihubungkan dengan hierarki biasanya. Power distance itu karena dia ada perbedaan kekuasaan. Semakin tinggi perbedaan kekuasaannya kan rentang kendalinya akan semakin tinggi. Maka kalau organisasi menggunakan karakteristik budayanya seperti power distance ini, maka lebih baik dia itu jenisnya pengambilan keputusannya adalah sentralisasi atau otoriter. Nah, kalau sebaliknya, kalau tingkat kekuasaannya ya, perbedaannya itu rendah, kecil, maka gaya kepemimpinannya ya, itu tentunya gaya kepemimpinan yang konsultatif atau partisipatif. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti. Kalau uncertainty, jadi menghindari ketidakpastian, ini biasanya dihubungkan dengan sistem monitoring. Nah, biasanya kalau Hofstede itu untuk mengukur tingkat ketidakpastian itu menggunakan tingkat stres biasanya. Digunakan untuk mengukur tingkat stres dari para karyawannya gitu ya. Ya stres nggak sih kalau dengan adanya ketidakpastian? Ini kan zaman pandemi ini juga adanya ketidakpastian sebetulnya ya. Ini stressingnya tinggi nggak sih? Nah ini Bapak Ibu, waktunya ini stressingnya tinggi nggak nih para karyawannya gitu? Apakah kita perlu melakukan perubahan atau tidak? Sistem monitoring yang digunakan kita lihat, kalau ketidakpastiannya itu rendah, maka cenderung menggunakan monitoringnya yang simpel saja, atau mungkin menggunakan sistem penganggaran gitu ya, yang sedikit. Dan tapi kalau
ketidakpastiannya tinggi, maka akan mempunyai sistem monitoring yang kompleks dan akan dilakukan lebih teliti atau lebih detail. Kemudian individualisme atau kolektivisme. Ini bicaranya biasanya dengan sistem evaluasi, Bapak Ibu. Kalau tingkat individualismenya tinggi, maka evaluasinya itu organisasi itu dirancang berdasarkan pencapaian setiap individu saja. Tapi kalau kolektif ya berarti didasarkan pada pencapaian tujuan kelompok. Nah, kalau yang maskulin dan feminin ini dihubungkan dengan, kalau offset itu menghubungkan dengan sistem reward-nya. Ya, biasanya kalau maskulin itu kan dominan dengan show off, perform, ya, kemudian materi gitu. Nah, kalau feminin biasanya berorientasi pada people, kemudian kualitas kehidupan dan lingkungan, misalnya gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan sistem reward, maka maskulin ini biasanya memberikan sistem reward-nya dengan menggunakan bonus, ya, karena ke individu, ya, individu. Bonus, promosi, pengakuan individu, nah itu. Tapi kalau feminin, sistem reward-nya biasanya didasarkan pada kerjasama, keamanan, dan rasa memiliki. Nah, kalau indulgence dan restraint itu biasanya dia lebih ke apa ya, mengumbar tantangan, dia berani mengumbar atau menahan diri. Ya, ini yang terbaru dari hostage. Nah, silakan sih Bapak Ibu, di setiap organisasi memang berbeda-beda. Silakan mau mengadopsi teorinya siapa atau disesuaikan dengan para falsafah para pendirinya. Budaya organisasi yang baik, yang kuat dan sehat adalah budaya organisasi yang memiliki kekuatan, di mana mayoritas ya, sebagian besar anggota organisasi tersebut mendukung pelaksanaan budaya yang telah disepakati, meyakini nilai-nilai yang telah disepakati, kemudian menjalankannya ya sesuai dengan yang telah disepakati, tentunya menjalankan nilai-nilai tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah budaya organisasi sehat atau tidak, maka memang perlu dilakukan pengukuran budaya organisasi. Nah, ini yang tadi jadi pertanyaan, apakah perusahaan Bapak Ibu, organisasi Bapak Ibu itu sudah melakukan pengukuran organisasi atau belum? Ini kalau di perguruan tinggi biasanya berhubungan dengan BAN PT ya, ini berhubungan dengan akreditasi itu selalu ditanya tentang evaluasi nilai-nilai budaya gitu ya, nilai-nilai budayanya gitu. Termasuk visi misi. Nah, gitu. Ini sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan, tapi sayangnya mayoritas gitu ya, perguruan tinggi itu melakukannya pada waktu mau akreditasi saja gitu. Padahal harusnya kan rutin ya, rutin gitu dilakukan evaluasi tersebut. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana menciptakan, membangun, mempertahankan, dan merubah budaya itu. Kalau organisasi mau pertama berdiri tentunya lebih mudah. Karena biasanya para pendiri itulah yang menciptakan nilai-nilai dari budaya organisasi tersebut. Jadi filosofi pendiri lah di sini yang paling penting. Menciptakan budaya itu. Nah, di dalam membangun budaya, dalam menciptakan budaya itu, filosofi pendirinya akan mempengaruhi kriteria seleksi, seperti yang tadi saya katakan, saya jelaskan. Kemudian, tentunya ini juga akan mempengaruhi komitmen dari manajemen puncak itu sendiri. Nah, akan mempengaruhi juga sosialisasi. Sehingga, kalau sudah diciptakan budaya organisasi, muncul nilai-nilainya, maka nantinya berkembang atau tidak budaya organisasi itu. Kan organisasi itu juga berkembang, berjalan gitu. Maka budaya organisasi juga berkembang gitu. Jadi tidak stuck. Organisasi berjalan, tapi budaya organisasinya masih di belakang saja, nggak pernah disentuh apa-apa. Nah, itu kebanyakan organisasi seperti itu kan ya. Tapi ikut berkembang dong kan gitu ya. Nah, apakah dewasa atau tidak gitu? Kedewasaan itu akan dilihat dengan langkah dan pengalaman-pengalaman baru tentunya ya.
Nah, ini. Nah, sosialisasi yang tadi seperti saya sudah jelaskan di awal itu bisa disampaikan dengan melalui misalnya di sini sudah para pendiri itu sudah menciptakan nilai-nilai di dalam budaya organisasi gitu ya. Sudah mulai membangun. Kemudian harus disosialisasikan. Disosialisasikan pada masa orientasi kalau untuk karyawan baru. Kalau untuk karyawan yang sudah lama juga harus disosialisasikan. Nah, salah satu caranya sosialisasi, salah banyak mungkin ya, itu adanya simbol, jargon, slogan, cerita, upacara dalam setiap kegiatan gitu. Atau di dalam web, dokumen. Dalam setiap kegiatan itu selalu disampaikan, jangan lupa Bapak Ibu, kita nilai-nilai budayanya. Nah, nanti kita lihat. Oleh karena itu, dalam menciptakan nilai-nilai budaya organisasi itu, yang karyawan itu bisa hafal tentunya gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang nilai-nilai budayanya. Nanti karyawan nggak hafal. Kok karyawan nggak bisa menghafal, maka bagaimana dia akan mengaplikasikan di dalam bentuk perilakunya gitu ya, kegiatannya gitu. Karena nggak hafal nilai-nilai budayanya itu apa. Nanti ada beberapa strategi yang kita bisa lihat gitu. Kalau memunculkan nilai-nilai budaya organisasi itu seperti apa. Tentunya ini didukung oleh adanya komitmen dari manajemen puncak. Nah, dari semuanya ini menciptakan, membangun, dan mempertahankan budaya organisasi. Mempertahankan budaya organisasi salah satunya itu adalah pada waktu seleksi ya tadi, pada waktu rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Nah, ini biasanya kok sosialisasi itu banyak sekali indoktrinasi tentang budaya organisasi, nilai-nilai budaya. Nah, setelah budaya organisasi itu berkembang, sebaiknya dievaluasi. Apakah masih sesuai nilai budaya organisasi tersebut untuk kita terapkan di dalam di masa sekarang misalnya gitu ya. Kalian. Nah, pengembangan budaya organisasi karena tadi organisasinya berkembang, maka dia budayanya juga berkembang. Dalam pengembangan budaya organisasi, itu maka organisasi harus cerdas budaya. Apa itu cerdas budaya ya? Cerdas budaya itu di mana para anggotanya itu sudah mulai familiar dengan adanya perbedaan-perbedaan budaya yang dia temukan. Itu yang namanya cerdas budaya. Cerdas itu berarti kan terampil, ahli, expert gitu ya. Cerdas budaya itu berarti terampil dan fleksibel dalam memahami budaya. Belajar lebih banyak tentang budaya organisasi. Kemudian terampil berinteraksi secara efektif dengan orang lain yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Ini salah satu kunci atau fundamental adalah sadar diri saja. Jadi cerdas budaya itu sebetulnya bisa menerima, terampil dan fleksibel dalam dan menerima gitu ya adanya perbedaan budaya. Jadi lebih terampil dalam berinteraksi dengan orang lain dari budaya yang berbeda. Intinya ya pandai menyesuaikan diri lah gitu ya. Ya gitu, itu cerdas budaya, terampil dan fleksibel. Banyak sekali memang terjadi begitu kita kuat dengan budaya, kemudian berinteraksi dengan orang lain dengan budaya yang berbeda, maka dia akan stres. Nah, ini hati-hati nanti kalau terjadi penugasan dari beberapa karyawan gitu ya. Di beberapa daerah misalnya gitu ya. Tapi dia tidak cerdas budaya misalnya gitu. Maka dia akan stres dalam beberapa hari. Padahal dia ditugaskan dalam sebulan, 2 bulan di luar daerah misalnya gitu ya. Atau bahkan ditugaskan di luar negeri dengan budaya yang berbeda. Atau ditugaskan luar daerah sama-sama satu kantor misalnya gitu, tapi budaya daerahnya berbeda. Nah, itu cerdas budaya. Tahapannya dan metodenya ada di sini, yaitu tahapan untuk cerdas budaya itu awalnya tahapannya itu reaktivitas saja. Reaktivitas itu awalnya memang kita kalau berhadapan dengan budaya yang berbeda kan minat terhadap budaya lain itu malas sekali ya gitu. Kadang-kadang kita itu minat terhadap mempelajari budaya yang berbeda itu malas. Kemudian tahapan yang kedua
itu mau mengakui ada budaya yang berbeda dengan mencari aturan-aturan ya dan motivasi dan meningkatkan motivasi untuk belajar lah intinya gitu, mempelajari budaya dari perusahaan atau organisasi lain atau daerah lain. Kemudian mengetahui apa yang dilakukan gitu ya, apa yang dinyatakan, apa perilakunya dalam variasi budaya tersebut. Kemudian sudah mulai dia nyaman dengan budaya lain gitu. Itu tahapannya cerdas budaya itu. Dia mulai nyaman, kemudian dia sudah mulai proaktif berinteraksi. Metodenya, salah satu metodenya itu memang menggunakan bagaimana caranya kita biar karyawan itu cerdas budaya gitu, itu dengan training. Biasanya kalau sebelum Bapak Ibu harusnya gitu ya, sebelum studi lanjut ke luar negeri misalnya gitu ya, atau penugasan ke luar negeri dalam beberapa lama, itu harusnya di training dulu, training tentang budaya. Kemudian ada teamwork lah. Teamwork itu kan kita akan mengenal budaya yang berbeda gitu. Teamworknya dari unit kerja yang berbeda gitu ya. Walaupun satu organisasi kan nanti ada istilahnya apa ya? Dalam satu organisasi itu ada budaya dominan, kemudian ada subbudaya atau subculture gitu ya. Di setiap unit, departemen, unit kerja dalam satu organisasi itu bisa terjadi budaya subbudayanya itu berbeda gitu. Mungkin unit SDM jauh lebih fleksibel, unit keuangan mungkin lebih kaku, misalnya gitu ya. Itu kan ada budaya-budaya yang berbeda. Nah itu, walaupun ada nilai-nilai budaya inti yang tidak bisa dihilangkan gitu. Nah itu teamwork itu akan melatih. Gitu. Nah ini tadi yang saya katakan dengan penugasan ke luar negeri gitu. Karena akan mengenal budaya daerah atau luar negeri yang berbeda, negara yang berbeda tentunya. Kemudian interaksi antar budaya di dalam negeri dengan perusahaan lain. Tuh, ini salah 4 ya, salah 4 dari beberapa metode agar cara ya agar karyawan kita itu menjadi cerdas budaya. Karena jangan dihindari dan tidak mungkin dihindari begitu organisasi berkembang. Budaya harus berkembang. Budaya berkembang, maka harus cerdas budaya. Nah, sekarang Kemudian waktunya masih tinggal 5 menit lagi, Bu. Masih 5 menit ya, Pak? Iya, masih 5 menit. Ya, sebentar lagi ya. Oke. Sedikit lagi, Pak. Nah, sekarang pada masa pandemi begini gitu ya, apakah kita perlu melakukan perubahan budaya? Nih, jadi, kapan sih kita harus melakukan perubahan budaya gitu ya? Atau kapan suatu organisasi atau perusahaan itu melakukan perubahan budaya? Tentunya kalau lingkungan eksternal menuntut untuk adanya berubah. Seperti masa pandemi sekarang, itu lingkungan eksternal yang kita tidak bisa kendalikan, bukan force major ya intinya gitu, seluruh dunia loh ya, itu menuntut organisasi berubah atau tidak. Kemudian, jika industri sangat kompetitif dan cepat sekali berubah, maka itu perlu adanya perubahan budaya. Atau menurun kinerjanya itu sudah jelas. Bisa jadi karena ada merger atau akuisisi, penggabungan ya beberapa organisasi, itu juga menuntut adanya perubahan budaya. Atau ini yang sering kali terjadi ya. Atau apakah ada di organisasinya Ibu Bapak atau tidak? Mudah-mudahan enggak ya. Organisasi ini memang sudah lama, sangat kokoh cara kerjanya, sangat kokoh, sangat kuat, sehingga menghindarkan adanya perubahan. Jadi tidak mau adanya perubahan karena sudah sangat kokoh. Jadi menghindari adanya perubahan dan menghindari adanya persaingan. Jadi sudah zona nyaman saja di daerah tertentu, misalnya perusahaan tersebut itu ada di daerah tertentu, daerah kecil yang memang zona nyaman, aman-aman saja. Ya. Kemudian indikator lainnya yaitu staf atau anggota organisasi itu tidak dapat menerima tantangan. Tidak senang menerima tantangan. Gimana ya? Ada kok saya senang ya menerima tantangan. Beda-beda ya orang-orang.
Nah, untuk perubahan budaya, kalau kita mau melakukan perubahan budaya, itu ada beberapa prinsip yang tidak boleh kita hindari. Yang pertama, kenali staf, semua staf yang ada di organisasi atau perusahaan Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu ini di perusahaan Bapak Ibu memang tidak mengenal siapa sih sebetulnya staf Bapak Ibu itu. Karena mungkin loh ya, organisasi Ibu Bapak itu lebih mengenal pelanggannya, tapi melupakan siapa sih sebetulnya staf kita. Jadi kenali staf kita, semuanya ya. Jangan hanya dilihat, oh iya, hanya ada laki-laki dan perempuan, ya sudah pasti ya, kalau gender kan cuma ada laki-laki dan perempuan. Gitu. Tidak begitu ya, tapi kenali lebih dalam, siapa sih sebetulnya karyawan kita itu. Gitu ya. Kemudian, nah ini yang sering sekali, budaya organisasi ternyata tidak sesuai dengan strategi, tidak sesuai dengan visi, misi, tujuan dari organisasi. Jadi ada yang hilang di sini. Budayanya, nilainya seperti apa, visinya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, itu sebaiknya gunakan mekanisme formal dan informal. Yang jarang dilakukan itu adalah mekanisme informal. Formal kan sudah jelas mekanismenya ya, karena ada di dalam struktur organisasi. Kalau formal itu sudah jelas. Misalnya setiap hari Senin rapat, setiap ini upacara, setiap ini dan lain sebagainya itu sudah jelas. Siapa bertanggung jawab kepada siapa sudah jelas. Tapi mekanisme yang informal ini yang jarang sekali dilakukan oleh para pimpinan. Nah, ini biasanya prinsip ini yang harus dikenali oleh para pimpinan ini ya. Tuh. Jangan lupa dalam melakukan perubahan budaya itu ada yang namanya agen perubahan. Ya, agen perubahan. Siapa agen perubahannya? Salah satu pasti pemimpin. Tapi apakah perlu dibentuk tim misalnya untuk agen perubahan? Perlu gitu. Tapi pemimpin itu merupakan agen perubahan. Nah, pemimpin tugas utamanya ini adalah ya kenali siapa staf Anda, karyawan Anda, kemudian nilai-nilai budaya itu harus sesuai dengan visi, misi, strategi, rencana strategi, kemudian melakukan mekanisme formal dan informal. Mekanisme informal ini ada ilmunya sosiometri, tapi nggak dibahas di sini ya. Nanti dibahasnya nanti ya Pak Palti. Ya Bu, silakan. Lebih dalam nanti. ya di risetnya ya. Jadi ada sosiometri. Kebetulan kemarin saya juga belajar nih dari Coursera ini ada di ilmunya people analytic gitu ya, bicara tentang sosiometri gitu. Jadi melihat mekanisme informal dari para karyawan-karyawan kita gitu loh. Sebetulnya itu banyak sekali. Oh iya, ternyata memang berbeda ya dengan formal gitu. Nah, itu yang perlu dilihat nih ya. Kemudian libatkan staf dalam perubahan budaya itu. Libatkan staf tadi lah, agen. Nah, cara melakukan perubahan, tahapan-tahapannya ini juga saya adopsi dari ICT konsultan itu tadi ya. Itu yang pertama, maka harus perusahaan atau organisasi itu melakukan indeks sehat budaya dulu, BOSI istilahnya kalau saya singkat BOSI gitu ya. Itu budaya organisasi sehat indeks gitu ya, indeks budaya organisasi yang sehat. Tanya bagaimana sih sebetulnya gitu ya, karena jarang sekali sebetulnya perusahaan itu melihat racun budaya. Yang perlu dilihat di dalam BOSI itu ukuran ini adalah racun budaya malah justru. Racun budaya itu apa sih sebetulnya gitu ya? Itu hal-hal yang dilakukan oleh anggota organisasi tapi tidak ada dampak produktif. Jadi hanya melakukan hal-hal kegiatan yang apa ya sebetulnya tidak menghasilkan apa-apa gitu. Itu yang namanya racun budaya. Nah, ini biasanya indikatornya adalah banyak persaingan yang tidak sehat di sini. Ini banyak persaingan yang tidak sehat. Kemudian banyak sekali ketidakjujuran. Ya. Ini beberapa contoh dari POSI lah. Jadi istilahnya toxic culture ya. Kemudian apa faktor penghambat
ya, apa faktor penghambat yang menyebabkan racun-racun di dalam budaya organisasi ini tadi. Kemudian pemetaan nilai pribadi. Ini perlu digali ya, nilai-nilai pribadi dari semua karyawannya bahkan. Kalau karyawannya 1.000 ya digali semuanya. Gitu. Wah, Ya. kok lama ya Bu? Ya enggak lama, tapi ada sih sebetulnya ukurannya itu ada. Tapi harus digali nilai-nilai pribadi. Kenapa harus digali? Karena mungkin kita sudah punya nilai-nilai organisasi, tapi nilai-nilai pribadi itu tidak kayak untuk apa? Nah, ini yang sering kali terjadi. Ada gap sehingga. Jadi harapan karyawan apa, harapan organisasi apa. Jadi gap-nya tinggi. Gitu. Maka di sini kita juga harus melihat apa harapan karyawan. Atau organisasi itu takut kalau melihat harapan karyawan itu. Jangan-jangan harapannya terlalu tinggi, Bu, misalnya gitu ya. Sering tuh Pak, saya, wah harapannya itu nggak bisa teridentifikasi karena sangat tinggi. Tidak, sebetulnya kan Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu, organisasi Bapak Ibu itu sudah punya standar di dalam visi misi tersebut. Kemudian implementasi nilai dan tingkat kenyamanan karyawan. Ini yang tadi employee engagement tadi. Nah, ini yang perlu dilakukan lah intinya gitu ya. Nggak lama kok, ini sudah ada ukuran-ukurannya. Nah, ini yang sama seperti tadi tahapannya, yaitu lakukan gap analysis, culture gap analysis, kemudian sustain the new culture. Culture assessment dulu ya, menilai kebutuhan budaya terlebih dahulu. Perubahannya seberapa besar misalnya gitu ya, lihat gap-nya dulu, kemudian perubahan-perubahannya seperti apa, baru kita lakukan perubahan budaya itu. Nah, sekarang bagaimana sih mempelajari budaya itu? Itu ada 4 cara, mungkin lebih silakan ya. Kita bisa mempelajari budaya organisasi itu salah satunya misalnya dengan cerita. Kita bisa mendengarkan cerita dari teman-teman atau karyawan, ya. Kita bisa bertanya, gitu, mendengarkan cerita banyak sekali gitu ya, atau melihat beberapa prestasi-prestasi gitu ya, yang biasa prestasi-prestasi itu yang bisa kita lihat dari organisasi atau perusahaan tersebut. Oleh karena itu, salah satu caranya organisasi atau perusahaan itu perlu mengekspos prestasi-prestasi dari seluruh karyawannya itu ke pihak eksternal. Kalau sekarang zaman teknologi, misalnya kan bisa diekspos melalui IG, kemudian melalui apa lagi ya, YouTube. Nah, misalnya itu prestasi-prestasi lah. Itu perlu ya. Kemudian ritual itu bisa dong dipelajari gitu. Itu budaya karena ritual ya. Nah, gitu. Ritual itu yang dilakukan secara berulang-ulang lah. Sehingga perilakunya biasanya budaya organisasi itu kuat, itu perilakunya itu akan sama atau standar gitu. Kan kalau budaya organisasi kuat itu orang berperilaku, orang berkata itu sama. Kalau dari ABRI misalnya gitu ya. ABRI itu mesti biasanya ada siap, nah gitu kok. Siap, nah itu berarti wah ini mesti ABRI, ini mesti gitu ya. Ini mesti angkatan darat, militer. Nah itu kan dari kata-kata, ini bahasa sebetulnya. Dan lambang materi. Kita bisa lihat kok lambang materi. Wah, iya ya karyawannya kok punya sekelas CEO gitu sudah ada menggunakan kendaraan, misalnya kendaraan dinas, misalnya gitu ya, kendaraan dinasnya itu kok bagus-bagus ya. Nah, ini kan menandakan bahwa sistem reward-nya gitu ya, sistem reward di organisasi atau perusahaan tersebut itu sudah baik gitu. Itu kan lambang materi, berarti sudah kuat budayanya gitu. Ya. Kemudian walaupun pakaian seragam, maka perhatikan kita punya seragam banyak kok misalnya gitu ya, tapi seragamnya itu bisa diidentifikasi oleh pihak luar atau tidak, rapi atau tidak. Kalau rapi enak dilihat oleh pihak luar, nah maka itu lambang materi. Berarti perusahaan itu berorientasi SDM-nya pada karyawannya itu. Nah ini banyak dilihat. Dan kok bahasa seperti tadi lah, kalau itu siap misalnya gitu ya, gitu itu saja. Nah ini bagaimana budaya organisasi berdampak terhadap kinerja dan kepuasan. Nah, ini sudah ya, ini hasil dari penelitian dari Robbins itu. Ini karakteristik organisasi dari Robbins tadi, meningkatkan kepuasan kerja, kemudian akan meningkatkan kinerja dari
dari individu sehingga akan meningkatkan kinerja juga dari perusahaan itu. Ya, gitu Pak Pati. Baik, Mungkin kita bisa diskusi saja. ya. Silakan Bu Dian minum dulu Ya. air putihnya Bu. Udah capek Ibu kelihatan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Menarik sekali ya materi kita pada siang hari ini tentang organizational behavior ya, culture behavior. Kemudian hari ini saya melihat ada Pak Prakoso ya, sekretaris di Dirjen ya. Selamat siang Pak Prakoso. Kita ternyata bisa ketemu di sini Pak. Iya Pak Palti. Biasanya kita ketemu di dunia nyata gitu ya. Iya Pak Ternyata Palti. ini nyata yang baru Pak. Nyata yang baru. Terima kasih Pak Prakoso. Ya. Menarik sekali ya, karena saya pikir di sini banyak juga para pengajar ya, para dosen dan juga praktisi yang akan membawa kita pengalaman-pengalaman atau juga situasi yang dialami di dalam kantor masing-masing. Besar kecilnya itu adalah sangat relatif. Kita tadi melihat ada banyak teori-teori yang sudah disampaikan. Yang menarik itu ada dari Robbins ya, dan juga tim di 2018 ya, dan juga ada Jeffrey Sonnenfeld ya. Itu menarik juga ya, bahwa ketika kita melihat yang disebut dengan culture type ya, jadi ini menarik. Jadi tidak ada budaya yang bagus ya, tapi budaya yang baik bagi yang cocok bagi organisasinya ya, organisasinya. Saya selalu mendengarkan kalimat itu dari almarhum Dr. Jafar Sembiring ya, Jafar Sembiring. Ketika kami sama-sama menguji untuk mahasiswa S3 di Universitas Parahyangan ya. Ketika ditanya mana yang terbaik, apakah klan, apakah hierarki ataukah autokrasi gitu ya. Situnya menjawab A gitu ya pada saat itu. Langsung dibantah sama Pak Jafar ya, Jafar. Sehingga ini menarik pada hari ini ya, apalagi dalam situasi yang masih pandemi corona ya, di mana kita harus bertahan di rumah dengan budaya yang kita bawa tadinya ada di kantor. Kalau tadi ada lambang-lambang kita nggak pernah pakai tuh. Ibu Dian aja yang pakai nih kerudungnya, kerudung Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Kalau saya tidak menggunakan, saya malah batik putih hitam nih ya. Kemudian mobil yang sering kita pakai ke kantor itu, mobil dinas itu nggak bisa kita tunjukkan ya. Nah, sehingga di mana kita bisa melihat itu semua ya? Dengan lambang atau tadi kan dengan gaya atau dengan bahasa. Kalau bahasa mungkin saja karena kita bertemu ketika webinar seperti ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di depan saya sudah ada beberapa chat ya. Bu Dian sudah siap Bu Dian untuk diskusi kita pada hari ini ya. Saya membaca, saya lihat dulu, saya pilih dulu ya. Saya ada juga ini, saya lihat ada Pak Ajis ya, Ajis dari STY ya, dari STY. Kemudian, nah ini ya, dari Pak Ahmad Yunani ya. Kemudian mohon tipsnya bagaimana mengelola atau membangun budaya organisasi untuk bisnis atau anak BUMN yang karyawannya berasal dari beragam latar belakang, ya, baik swasta bahkan fresh graduate, ya. Sebagai anak BUMN, company dituntut satu sisi cepat dalam berbisnis, di sisi lain harus prudence. Salam dari Pak Yunan, Pak Yunan, ya. Silakan Bu Dian. Iya, terima kasih Pak Yunan. Apa kabar Pak Yunan? Sudah lama nggak ketemu nih dengan Pak Ahmad Yunan ini, ahli di supply chain management nih Pak Pati, Pak Ahmad Yunan. Wih, bagus ya. Baik, Bu Dian. Selamat siang Pak Yunan. Ya, Pak Ahmad Yunan ini staf ahli di... Siang Pak Palti. Salam kenal Pak. Ya Pak Yunan.
Ya, tipsnya tadi ya Pak. Tipsnya tadi ya Pak, kenali karyawan kita, gitu. Kenali karyawan kita dengan baik lah tadi, seperti tadi ya. Saya buka ya Pak Yunan ya. Sebetulnya kita perlu kenali dulu deh karyawan kita. Gitu. Kemudian kalau bicara agen perubahan itu harus ada Pak. Pimpinan, komitmen dari pimpinan itu melakukan mengelola budaya itu harus dengan komitmen yang tinggi seperti tadi. Dan kemudian kalau nilai-nilai budaya itu sudah diluncurkan, Pak, itu perlu dimonitor. Jadi tidak ditinggalkan 5 tahun kemudian loh kok kita sudah lari kenceng tapi budayanya ketinggalan di belakang gitu ya. Tapi dimonitor, dievaluasi lah Pak gitu. Setahun sekali kalau misalnya perguruan tinggi itu melakukan evaluasinya kan setahun sekali ya, menggunakan kuesioner lah misalnya gitu. Betul nggak? Karyawan-karyawan kita ini melakukan nilai-nilai budaya tersebut di dalam perilaku pekerjaan sehari-hari gitu. Nah, tentunya kita perlu juga melakukan pengelolaan keberagaman ya Pak. Keberagaman tadi kalau sudah mengenali kan kita mengelola keberagaman mungkin dari segi personality-nya gitu. Dilihat juga Pak, kita gali gitu Pak. Gitu. Nggak lama sih Pak sebetulnya asal kita mau saja Pak. Gitu. Kalau organisasi itu sudah punya ukurannya, perusahaan sudah punya ukurannya itu bisa digunakan terus gitu. Nah, itu karena rata-rata perusahaan atau organisasi itu tidak mau mengukur karena tidak mau melihat kenyataan bahwa harapan dari setiap karyawan kita yang dengan latar belakang berbeda-beda tadi. Gitu. Nah, itu buka saja Pak. Jadi tipsnya dibuka saja. Kemudian yang tadi, cerdas budaya, Pak. Kalau organisasi itu sudah berkembang, kan banyak ragamnya gitu ya. Personality-nya juga, kepribadiannya banyak, latar belakangnya berbeda-beda misalnya gitu. Itu dengan adanya cerdas budaya tadi, Pak. Kalau cerdas budaya berarti lakukan training misalnya tadi, Pak. Kemudian teamwork itu wajib, Pak. Fundamental itu teamwork itu. Jadi melatih seseorang karyawan itu untuk bisa bekerja dengan karyawan yang karakternya berbeda-beda. Gitu. Kalau perlu penugasan keluar daerah. Tuh. Penugasan di dalam satu daerah bisa juga, tapi ke kantor atau perusahaan yang berbeda tapi sejenis misalnya gitu. Istilahnya benchmark gitu ya Pak ya. Benchmark gitu. Nah, itu beberapa tips saja sih Pak tadi. Ya. Atau kalau perlu, maka kalau perlu benchmark keluar negeri gitu Pak. Nah ini rata-rata perusahaan itu nggak mau keluar negeri, kenapa misalnya gitu ya, biaya Pak, tapi harus latih karyawannya itu. Memang anggaran biaya gitu ya, investasi, tapi kan investasinya jangka panjang ya kalau kayak gini gitu. Nah, kalau zaman pandemi gini kita lihat Pak gitu ya, kita lihat saja gitu. Kalau zaman pandemi gini kan kita nggak bisa pergi-pergi. Nah, bisa bersosialisasi atau berinteraksinya dengan webinar-webinar begini kita bisa lihat gitu. Itu Pak Yunan, mudah-mudahan atau mungkin Bapak Ibu dari organisasi atau perusahaan lain atau instansi lain yang bisa berbagi, silahkan. Kita tidak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Pak Yunan nanti barangkali bisa kita sambung lagi. Mana tahu di sini ada jawaban berikutnya lagi tambahannya Pak. Yep. Dari Nathanael, ya, Nathanael Antonio Parulian. Apakah apabila organisasi tidak menerapkan pelatihan bagi karyawan, sehingga dapat menimbulkan peluang kejutan budaya yang terjadi pada diri karyawan? Mungkin ini adalah ketika tidak ada pelatihan, tiba-tiba ada pelatihan begitu, sehingga ada yang disebut dengan shock gitu ya. Kejutan. Silakan Bu Dian. Pelatihan untuk budaya atau pelatihan secara keseluruhan ya? Tidak disebutkan, tapi kejutan budaya nih. Iya, pelatihan untuk keseluruhan Bu Dian. Keseluruhan katanya. Iya. Pelatihan apa? Untuk keseluruhan. Keseluruhan. Tidak spesifik budaya. Oke, iya. Jadi Pak, yang namanya pelatihan itu harus memang dikelola secara efektif dan efisien juga. Ini mohon maaf ya, kalau Ibu Bapak organisasinya itu menyelenggarakan pelatihan atau training, itu karena hanya untuk menghabiskan anggaran. Ayo Ibu Bapak siapa?
Karena paling mudah untuk mempertanggungjawabkan pelatihan memang betul. Karena biasanya kan hanya dari segi apa ya, paling mudah lah itu mempertanggungjawabkan pelatihan. Nah, sebaiknya organisasi atau perusahaan itu mengelola pelatihan itu dimulai dengan adanya analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan itu ada 3. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi. Biasanya ini berhubungan dengan teknologi, Pak. Karena teknologi ini perubahannya sangat cepat. Paling cepat yang mengalami perubahan itu adalah teknologi. Mungkin setiap menit itu berubah teknologi. Nah, kalau biasanya tuntutan perubahan teknologi atau IT, nah itu menuntut organisasi itu untuk mengadakan untuk mengadakan pelatihan. Mau tidak mau, dengan adanya masa pandemi ini, ya ini sudah analisis kebutuhan pelatihan ya. Yang tidak terbiasa dengan online, pembelajaran online, maka sekarang harus terbiasa. Kalau mahasiswanya nggak terbiasa, sekarang harus terbiasa. Dosennya nggak terbiasa, sekarang harus terbiasa. Itu analisis pelatihan. Dari organisasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan pelatihan itu dilihat dari analisis tugas. Jadi tugas-tugas apa sih yang paling sering kinerjanya itu tidak baik lah misalnya gitu ya. Contoh, bagian keuangan misalnya gitu, laporan pajaknya kok terlambat terus ya. Laporan keuangannya kok terlambat terus ya. Ada apa ini gitu. Itu analisis kebutuhan pelatihan dari segi tugas gitu ya. Maka nanti di pelatihan itu muncul materi-materi apa yang harus diberikan untuk pelatihan tersebut. Yang ketiga, itu adalah analisis kebutuhan individu. Sudah jelas, kalau individu kinerjanya di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh organisasi, ya, maka itu harus pelatihan. Gitu. Jadi, lakukan analisis kebutuhan pelatihan 3 tadi. Ya. Jadi tidak semata-mata biasanya nih kalau langsung tiba-tiba sok itu ada pelatihan itu biasanya di akhir anggaran ya Pak ya, akhir tahun anggaran karena ada sisa anggaran banyak kemudian yang paling gampang pelatihan aja. Nah tidak begitu. Nah kadang-kadang karyawan juga saya perasaan sudah 3 kali mengikuti pelatihan materinya sama itu terus. Kenapa ya? Nah itu karena ya tadi ada sok pelatihan tadi ya mendadak untuk menghabiskan anggaran misalnya. Nah, sebaiknya pelatihan itu memang dilakukan berdasarkan TNA lah, Training Need Analysis, atau analisis kebutuhan pelatihan. Betul-betul pelatihan itu diadakan karena memang kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan kebutuhan individu. Karena dari analisis kebutuhan tugas tadi kita bisa lihat materi apa saja sebetulnya. Ya. Kemudian siapa pelatihnya? Ya kan? Kemudian berapa hari kita harus mengadakan pelatihan itu? Karena materi-materinya ternyata sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga, individu sudah jelas. Saya kemarin memang belum pernah mengikuti pelatihan itu. Ya, tuntutan dari organisasi, saya ada di bawah standar untuk bidang tertentu misalnya gitu. Kenapa? Ya karena saya belum pernah gitu. Jadi saya pelatihan itu. Itu analisis kebutuhan pelatihan. Begitu ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Ya. Terima kasih Pak Palti. Ini menarik nih pertanyaan berikutnya nih dari Pak Aji ya. Aji nggak tahu singkatan ini atau mana ya. Pak Aji, selamat siang ya. Apakah ada contoh corporate culture yang tepat dilakukan di suatu perusahaan di Indonesia? Ini contoh ya. Mungkin riset-riset dari Bu Dian yang sudah ada barangkali ya. Kalau ada contoh perusahaan Indonesia yang menerapkan corporate culture yang baik, mohon dikasih contoh dan mungkin bisa diimplementasikan di perusahaan lainnya. Silakan Bu, Anda tahu ada. Iya. Aduh, gimana ya Pak? Iya, kalau saya penelitian dari tahun 2000, dari tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah ya. Itu melakukan penelitian itu di beberapa perguruan tinggi. Ternyata beberapa perguruan tinggi pun, perguruan tinggi swasta ya, itu
budaya organisasinya dalam kategori yang belum kuat gitu. Ya, belum kuat. Ya, biasa kalau perguruan tinggi swasta kan begitu ya. Nah, sekarang kita lihat, saya berikan contoh saja, budaya organisasi itu kan yang kuat itu dia selalu bisa menyesuaikan dengan lingkungan ya, adaptif, gitu, kuat, berkembang. Berarti pengembangan budaya organisasi itu ada roadmap-nya. Yang namanya budaya organisasi berkembang itu tidak hanya asal pokoknya berubah, enggak. Tapi ada roadmap-nya ya. Kalau kita sebagai peneliti itu kita punya roadmap lah sebetulnya gitu. Jadi enggak asal berubah gitu, tapi ada roadmap-nya. Dan ada roadmap berarti ada sejarah yang dulu tuh perubahannya seperti apa gitu. Saya berikan contoh aja ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi mulai tahun 2019 itu BUMN itu menerapkan seleksi bagi calon karyawannya itu seleksi untuk nilai-nilai budaya BUMN. Bapak Ibu bisa cek itu udah sistem online. Nah, dengan adanya perubahan nilai-nilai budaya dari Pak Erick Thohir di BUMN, amanah gitu, maka itu nanti juga akan di-breakdown menjadi suatu nilai-nilai budaya yang lebih detail. Nah, saya berikan contoh, mohon maaf bukan berarti saya ada di Telkom, Telkom itu mempunyai roadmap budaya, pengembangan budaya organisasi yang baik. Ada roadmap-nya lah, perjalanan sejarah perubahan budayanya itu jelas. Tuh, salah satunya ya, salah satunya Telkom itu punya. Jadi kalau berubah, alasannya itu jelas. Kenapa? Tuh. Dan tidak menghilangkan tadi salah satu yang paling penting itu adalah founder atau pendiri ya, pendiri dari perusahaan tersebut gitu. Nilai-nilai yang diterapkan oleh para pendirinya gitu. Coba cek deh. Ya. Jadi sekarang pun ya Pak Aldi ya, Telkom itu Ya, Bu. sudah berubah tahun 2020 dengan budaya organisasi Kodes ya. Ya. Walaupun yang kemarin itu ada Prime gitu. Nah itu jelas. Jadi ada roadmap-nya gitu. Itu contoh, salah satu contoh. BUMN itu biasanya perkembangan budaya organisasinya sudah bagus. Tuh. Nah nanti mungkin perlu Bapak Ibu penelitian di BUMN berapa. Itu saja sih Pak. Oke, jadi ada contohnya ya. Mungkin yang paling dekat dengan kita ya Telkom yang kita sebut dengan corporate culture-nya yang sudah kuat ya, dan implementasinya juga jelas ya. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Dodi ya, dari Telu. Saya pilih satu nih dari Telu ya. Mau tanya Bu Dian, kalau budaya organisasi terlalu kuat, malah bisa menimbulkan kesulitan untuk berubah malah ya, alias tidak agile, tidak adaptif. Bagaimana menurut Bu Dian? Ya, budaya kalau terlalu organisasi. kuat, terlalu kuat begitu ya, susah jadi berubah ke depannya. Iya, sebetulnya budaya organisasi yang kuat itu kan intinya nilai-nilai budayanya itu dijalankan oleh mayoritas semua anggota organisasinya, mayoritas oleh anggota organisasinya ya, dijalankan nilai-nilainya dalam perilaku-perilaku keseharian pekerjaannya misalnya. Memang menjadi standar perilakunya lebih jelas Pak, tetapi sebaiknya kalau budaya organisasi kuat itu adalah fleksibel. Fleksibel itu berarti ya harus menerima adanya perubahan. Maka berubah. Kalau Bapak Ibu bayangkan aja, kalau satu set standar perilaku misalnya gitu ya, dia berubah. Ya, sistemnya udah jelas, berubah. Nah, berubah tinggal digerakkan saja, berubah ke kanan, dia akan berubah ke kanan, berubah ke kiri, dia akan berubah ke kiri. Berubah ke depan sekian langkah, dia akan berubah gitu. Bukan berarti kuat, kokoh, kemudian tidak mengalami perubahan. Maka harus terbuka juga adanya perubahan. Maka harus fleksibel gitu. Nah, tadi yang saya katakan hambatan hambatan perusahaan yang nggak mau berubah itu kokoh tapi tidak mau kuat, kokoh tidak mau menerima perubahan dan persaingan. Nah itu istilahnya kata dalam tempurung lah, karena zona nyaman di daerah tertentu misalnya gitu. Nah tetap harus membuka
ya, terutama pimpinannya ya di sini, terutama para pimpinannya, pengelolanya itu membuka untuk melakukan perubahan. Kalau kuat, semua anggota organisasi itu menjalankannya. Nah, sekarang tinggal komitmen dari pimpinannya itu sendiri. Berubah misalnya, harus berubah misalnya gitu ya. Ya berarti berubah aja, tinggal diajak aja. Berubah. Semua kan lebih enak, Pak. Tapi fleksibel gitu aja. Itu Pak Palti. Oke, baik ya. Kalau dari TLU nanti bisa diskusi lebih lama, Ya, yang lainnya. bisa diskusi lebih lama ya. Baik Bu, ini menarik ini dari Bu Putri Andika dari Ekuitas. Ya. Ya Bu Putri. Selamat siang Bu Putri. Kemudian punya nggak tips bagaimana cara mengubah budaya organisasi jika dihadapkan dengan anggota organisasi yang senior? Misalnya dalam hal peningkatan kualitas, dalam hal penelitian dalam satu perguruan tinggi. Jangan-jangan ini curhat nih, karena atasan Bu Putri ini ada di dalam ini. Silakan. Silakan Bu Dian. Iya, kalau mengelola SDM ya istilahnya gitu kan, mengelola SDM dengan SDM yang usianya lebih tua, memang kita tidak bisa menghadapkan pada mereka itu dari segi physically ya, terutama ya, physically. Tapi kalau dari segi pengalaman gitu ya, nah itu kalau usia lebih tua biasanya lebih senang diajak gitu ya. Nah, kalau dalam bidang penelitian, memang sebaiknya harus ada tadi pemetaan pegawai, pemetaan dosen gitu ya. Kalau usia sudah lanjut, kemudian dilihat dari personality-nya. Kan semua kinerja harus dilihat dari personality, harus dilihat dari kapabilitas, kompetensi gitu ya, dan peluang kan gitu ya. Kinerja seseorang itu kan kalau menurut teorinya Robbins itu kan dipengaruhi oleh satu, personality, karakteristik kepribadian dari karyawan itu sendiri. Dua, dari kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Tiga, adanya peluang opportunity. Nah, personality dan kemampuan itu ini perlu dilihat gitu. Kalau dosen sudah usia tua, ya biasanya itu kalau menerima pelatihan atau materi hal-hal baru itu nggak bisa cepat. Berarti kalau mau training tentang proposal penelitian gitu ya nggak bisa mendadak atau instan gitu. Nah, kemudian perlu dilihat juga sekarang begini, dia personality-nya dominan tidak dalam investigasi. Kan ada karakteristik personality yang investigasi. Kalau penelitian, kalau dosen punya personality investigasi, maka dia akan rajin untuk melakukan penelitian. Investigasi itu kan salah satunya contohnya adalah penelitian, riset itu. Nah, kalau dosen-dosen yang sudah usia tua, sudah usia lanjut, tapi dilihat dari personality-nya, tidak dominan di investigasi, ya jangan dipaksa untuk penelitian. Kalaupun harus dituntut penelitian, maka trainingnya, pelatihan tidak bisa instan, nggak bisa cepat. Beda kalau yang usia muda, ya kan? Usia muda kan cepat, langsung dia nangkepnya cepat. Tapi kalau usia sudah lanjut, nangkepnya itu bisa 1 kali, 2 kali, nggak bisa 1 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi pelatihannya itu harus bertahap. Nah, itu contoh saja. Nggak boleh dipaksa kalau sudah usia lanjut, tapi dari segi personality-nya tidak dominan di investigasi gitu. Tapi kalau dia dominan di investigasi, kan tinggal kemampuannya saja diberikan dari segi pelatihan gitu. Kalau personality-nya sudah nggak ada, jangan dipaksa. Begitu saja. Dipaksa dalam hal lain aja, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dian. Baik. Sama. Saya pikir pertanyaannya sama dengan pertanyaan dari Bu Eva ya, terkait dengan senior ya, tentang senior. Tadi sudah dijawab sama Dr. Dian ya. Jadi dari Bu Eva ini dari Universitas Merdeka Pasuruan. Sama juga pertanyaan tadi terkait dengan senior ya. Terima kasih. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan berikut, Bu. Kita masih punya waktu ya.
Dari Pak M. Rizky Agustino. Pertanyaan saya, bagaimana melakukan intervensi untuk meredakan status quo dalam program budaya? Terima kasih. Intervensinya ya Pak. Status quo ini, status quo. Pak, kalau saya pegang aja orang-orang yang vokal itu loh Pak. Intinya tetap dilibatkan di dalam perubahan budaya organisasi. Tetap dilibatkan, siapapun itu orangnya, kalau saya lebih baik dilibatkan saja yang status quo itu di dalam perubahan organisasi. Atau ada teori yang intinya dibalik tuh begini, kan tadi kalau untuk perubahan organisasi, itu ada yang namanya agen perubahan lah gitu ya, agen perubahan organisasi. Nah, salah satu agen itu jangan diumumkan kepada semua karyawan bahwa dia merupakan agen perubahan. Kalau pimpinan sudah jelas, orang lain tahu, karyawan itu sudah pasti tahu. Pimpinan itu sebagai agen perubahan. Nah, sekarang tim dalam agen perubahan yang bukan pemimpin, nah itu masuk di dalam yang status quo tadi. Tuh, itu salah satu strateginya, Pak. Masuk di dalam kelompok tersebut, status quo tadi, kemudian ya intinya melakukan influence ya, pengaruh-pengaruh gitu. Kadang mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan balik lah gitu. Wah, males banget deh gue kan ada perubahan misalnya gitu ya. Dipancing-pancing aja, tapi masuk ke dalam tim tersebut, Pak. Gitu. Itu salah satu strateginya, Pak. Ya. Tipsnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dian. Ada pertanyaan dari Bu Rina Pasaribu. Bu Rina Ya, adalah Wakil Rektor 2 yang mengurusi budaya juga di kita ya. betul. Hasil penelitian ada nggak perbedaan antara institusi pendidikan dengan korporasi tentang budaya, tentang corporate culture ini? Silakan Bu. Bu Rina, mohon maaf. Selamat datang Bu Rina. Mohon maaf tadi Japrinya belum sempat saya balas, Bu Rina. Ya. Ya, Oke, tadi sudah Bu Rina, ditanya sini. ya Bu Rina sebetulnya di awal sudah banyak meminta masukan. Ya, ada Bu, nanti hasil penelitiannya, beberapa hasil penelitian, misalnya di beberapa perguruan tinggi tentang budaya organisasi, gitu. Tapi kalau compare untuk beberapa perguruan tinggi yang terbuka, sepertinya belum ya Bu Rina ya. Rina itu. Kemudian kalau untuk corporate juga sudah banyak sih penelitian-penelitian, hasil penelitian tentang budaya corporate budaya ini, corporate culture. Ada Bu, nanti boleh. Yuk. Terputus Bu Dian? Oh, iya. Ya. Sudah banyak Bu Rina, mohon maaf. Nanti kalau misalnya sudah banyak beberapa penelitian yang berbicara atau objek penelitiannya itu di beberapa perguruan tinggi, kemudian ada juga di beberapa corporate. Tetapi yang membandingkan itu belum ada Bu, yang membandingkan. Kemudian yang secara kualitatifnya mungkin baru sedikit ya Bu ya. Gitu. Ya, memang harus Bu. Tadi sebetulnya melakukan pengukuran budaya organisasi itu sebetulnya riset dari budaya organisasi secara kualitatif Bu itu. Kalau melakukan pengukuran perubahan budaya organisasi yang mulai dari misalnya tadi BOSI, misalnya itu Pak, itu tadi kemudian melibatkan karyawan, keterlibatan karyawan, kemudian peta penilaian, itu sebetulnya penelitian budaya organisasi secara kualitatif. Bisa Bu Rina? Ya. Oke, kita satu pertanyaan lagi Bu, dari Pak Wawan Hermawan. Ya. Ketika orang dalam organisasi menyadari dan mengetahui bahwa budaya organisasi perlu dirubah atau disampaikan sampai jajaran paling bawah guna untuk mendukung keberhasilan dan kemajuan organisasi. Perubahan-perubahan apa saja yang mungkin terjadi dan langkah apa saja yang dilakukan oleh role model agar budaya tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Dari Pak Wawan Hermawan. Ya. Terima kasih Pak Intinya Wawan. Monggo Bu.
Ya, terima kasih Pak Wawan. Ketemu lagi juga dari Untirta ya kalau nggak salah ya Pak Wawan ini. Ya. Iya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berarti ini kan melakukan perubahan budaya ya, melakukan perubahan budaya organisasi ya. Ya, sebetulnya melakukan perubahan budaya organisasi itu tadi kan ada tahapannya. Salah satunya itu adalah BOSI, melakukan pengukuran racun budaya, nah, gitu. Tadi salah satunya Culture Toxic Index lah istilahnya gitu ya. Culture Toxic Index itu kan mengurai energi yang terbuang di tempat kerja untuk hal-hal yang tidak produktif. Tadi tahapannya itu. Kemudian mulai menguraikan apa faktor hambatannya, faktor penghambat untuk berkembangnya budaya organisasi itu. Yang tahap ketiga itu melakukan pemetaan nilai pribadi. Kalau misalnya karyawannya banyak, berarti mau nggak mau harus semuanya kuesionernya gitu ya. Kemudian kita melihat memetakan juga apa harapan karyawan itu. Sebetulnya sederhana sekali kok. Harapan karyawan itu apa aja sih? Distandarisasi aja gitu. Karena disesuaikan dengan visi dan misi, tujuan atau rencana strategik dari organisasi tersebut. Kemudian implementasi nilai dan mengukur tingkat kenyamanan karyawan atau employee engagement. Employee engagement itu kan keterikatan karyawan ya. Intinya kalau dari hasil employee engagement itu maka akan menghasilkan karyawan yang bahagia. Intinya gitu. Nyaman, merasa bahagia. Kalau karyawannya merasa nyaman dan bahagia, maka dia akan puas, kemudian dia akan lebih produktif, kinerjanya juga akan lebih meningkat. Gitu Pak. Mudah-mudahan. Ya. Baik, terima kasih Bu Dian, Dr. Dian yang sudah menyampaikan dan mengisi mungkin saja kekurangpahaman kita ya, atau juga sudah kita pelajari tapi mungkin terlewat terkait dengan corporate culture. Tadi ada pesan bahwa kalau ada yang berminat riset dengan Bu Dian, monggo ya, Bu Dian sangat terbuka untuk kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain. Ya. Atau juga mungkin dengan mahasiswa-mahasiswa ya. Bu Dian ini salah satu kandidat guru besar di Universitas Telkom ya. Kita doakan bersama ya supaya dalam waktu dekat jadilah profesor budaya ya, profesor budaya di kita. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Dian mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya Bu, 1 menit. Oh ya, oke. Yang paling penting itu organisasi atau perusahaan itu mau terbuka terhadap perubahan budaya. Terbuka terhadap perubahan lah intinya gitu. Nanti ada satu sesi juga di tanggal berapa saya mohon maaf lupa, itu juga membahas tentang adanya perubahan manajemen. Ini masih berhubungan. Ini sangat menarik. Karena kalau suatu organisasi atau perusahaan itu sudah memutuskan dia tidak mau mengalami perubahan, maka perubahan budaya, maka secara alamiah dia akan tenggelam. Jadi kalah dengan tingkat persaingan gitu ya. Nah, satu lagi, itu jangan malas organisasi atau perusahaan itu untuk melakukan evaluasi budaya organisasi. Intinya melakukan pengukuran budaya organisasi yang melalui tahap-tahap tadi dan ada beberapa prinsip juga yang tidak boleh dilewatkan. Itu saja, yang salah satunya adalah itu mengenali karyawannya. Jadi tidak hanya mengenali siapa pelanggan, tapi mengenali siapa karyawannya. Dan satu lagi, Pak Palti, kalau nanti beberapa organisasi atau perusahaan membutuhkan, istilahnya membutuhkan, oh kami minta dibantu atau didampingi untuk melakukan perubahan budaya, kami di tim Fakultas Ekonomi Bisnis Telkom University, timnya siap untuk terjun dan siap untuk membantu, selain tadi riset tadi Pak. Ya. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Dian. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sesi foto, siap-siap Pak Asep ya. Kami menyampaikan bahwa di tanggal 8 Juni yang akan datang ya, kita masih ada
webinar yang baru, ya, yang baru. Menarik sekali topiknya ini, itu adalah data analitik ya di sektor pariwisata oleh Heri Irawan ya di jam 10.30 hari Senin tanggal 8 Juni ya. Tolong Bapak Ibu sekalian dicatat ya. Kemudian di jam siangnya itu pengenalan tentang blockchain oleh Dr. Andri Alamsyah ya, tanggal 8 Juni tahun 2020, tahun ini ya 8 Juni ini. Ini masih dalam rangkaian 100 seminar yang kita ajukan untuk 100% juga. Ini adalah untuk sumbangan kita, donasi kita kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Kalau yang sudah berdonasi, boleh berdonasi sekali lagi ya, boleh berdonasi sekali lagi. Jadi kita ingat tanggal 8 Juni, sesi pagi ada tentang data analitik di sektor pariwisata. Ini menarik sekali karena jangan-jangan bahwa sekarang itu pariwisata ini berat, pukulan berat bagi mereka oleh pandemi COVID ini. Kita tunggu di hari Senin. Dan terkait juga dengan blockchain. Ini bangsa baru nih ya, artinya ini produk baru atau juga informasi baru bagi kita ya, yang sebelumnya kita dekat dengan data analitik atau juga Internet of Things, tapi blockchain ini apa ya? Kita akan mendengarkan langsung dari pakarnya. Biasanya mereka ini lebih 200 peserta biasanya ya, biasanya. Mudah-mudahan saya yakin ke depan ini bisa lebih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian yang datang dari luar daerah Bandung atau di luar negeri mungkin saja ada mahasiswa kita ya. Atau yang lainnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita masih tetap bertahan di angka 99-an orang ya, tadi 107. Ada yang beberapa yang sudah pamit untuk tidak ikut berfoto ya, berfoto ya. Silakan Pak Asep untuk memandu foto kita. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang lebih dalam diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asep. Terima kasih Pak Palti. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Di sini ada 4 halaman ya. Ada 4 halaman, mungkin berbeda tampilannya di Bapak Ibu dengan yang di saya. Jadi mohon kesediaannya untuk 4 kali tag untuk dokumentasi ya. Baik, kita mulai saja dari halaman pertama. Halaman pertama ya, oke. Siap, 1, 2, 3. Iya, halaman kedua. Baik, 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Halaman ketiga. Siap, 1, 2, 3. Iya. Kemudian ini untuk halaman terakhir ya. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Bapak Ibu, terima kasih. Tadi ada pertanyaan juga ya untuk materi. Nanti akan di-share melalui email yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk mendaftar. Kemudian kalau untuk yang membutuhkan rekaman atau video dari sesi ini, rencananya nanti setelah dari admin kami mendapatkan videonya, akan segera di-upload ke channel YouTube Fakultas. Demikian, terima kasih. Oke. Ya. Terima Terima kasih Bu Pak Dr. Asep Dian. Terima kasih Pak. dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semuanya. Salam sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Dr. Dian. Sama-sama. Terima kasih. Pak Denny, Pak Juni, Pak Karona, Pak Bukhori, Rina. Pak Bukhori ada ya. Iya, ada Pak Ahmad Bukhori, Pak Palti. Oh ya, saya tadi nggak lihat tadi. Ada Pak Cikal dari PTDI. Ada Pak Arif Ana Faisal. Terima kasih. Sukses Bu dosen, sukses Bu Dian. Ya, terima kasih. Ada Pak Sarwo Edi dari Tarumanegara. Ya. Sukses. Ada Selamat Pak dan sukses Bu Dian. Prof Heru, ada Prof Heru, Bu Ratri.
dicari Prof. Heru, Bu Ratri. Pak Pati dicari Prof. Heru Ya, tuh. ya, ya. Pak Heru Terima kasih sehat, Prof. kehormatan Prof. Heru. Ya. Terima kasih Bu Evita, Pak Sigit, Eva, Pak Tajudin, Pak Edi, Pak Reza, Pak Karona, Bu Nike, makasih Bu Ike. Sama-sama Mbak Dian. Terima kasih.